kurikulum. Misalnya seorang pengembang kurikulum mengadakan need analisis ke sekolah-sekolah untuk mengetahui bagaimana keadaan pendidikan di sekolah tersebut, kurangnya siswa itu di mana, kelebihan siswa itu di mana, atau kebutuhan siswa itu di mana, dan keinginan dari siswa tersebut akan dapat diketahui melalui need analisis ini. Need analisis ini sering juga kita temui pada kurikulum-kurikulum yang sedang dikembangkan. Seperti pada tahun 2023 akhir itu kurikulum Merdeka sedang dalam pengembangan. Nah, para development itu mengembangkan kurikulum tersebut menggunakan teknik atau cara need analisis ini gitu. Jadi need analisis ini punya beberapa fokus gitu, punya beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama itu necessities. Nah, necessities ini refers to important statements or items that are essential to achieving a particular goal, addressing a particular problem. In other words, necessities are a way for us to get information about what student need. Jadi menggunakan necessities ini, pada poin necessities ini kita bisa tahu gitu, atau kita ingin tahu gimana apa kebutuhan siswa-siswa pada sekolah tersebut gitu kan, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Misalnya kayak pada suatu sekolah nilai writing atau penulisannya bisa dikatakan rendah. Nah, itu berarti ada masalah. Nah, di situ kita menggunakan necessities untuk mengetahui kebutuhannya gitu. Nah, kemudian ada lacks gitu. Lacks ini adalah bagaimana cara adalah cara kita mengetahui kekurangan siswa tersebut gitu di sekolah tersebut. Misalnya kayak tadi kurangnya di writing gitu kan, berarti dia butuh treatment, dia butuh necessities, atau dia butuh perhatian yang dapat mengimprove skill penulisan atau writing skill dari anak-anak tersebut. Bukan hanya writing ya guys atau rekan-rekan. Jadi ini mencakup semua hal, bukan hanya writing tapi bisa language component atau language skill. Selanjutnya yaitu wants. Wants ini adalah keinginan siswa. Siswa itu mengerti betul bagaimana dirinya, tapi terkadang juga tidak, gitu kan. Misalnya dia lacks-nya di writing, kebutuhannya berarti harus di-push dengan materi-materi writing yang mumpuni, gitu. Tapi yang dia inginnya vocabulary-nya lancar, gitu. Nah, itu yang dia inginkan. Nah, jadi kadang tidak sejalan. Untuk menanggulangi hal itu bisa dipadukan, jadi bisa dikombinkan gitu. Sementara kita mengajar writing karena dia lacks-nya di writing tadi, kita juga mengajarkan vocabulary di dalamnya sekaligus gitu. Kawan-kawan bisa lihat gambar yang di sebelah sini. Nah, gambar sebelah sini ini merupakan sebuah grafik atau kayak diagram gitu, yang mana memaparkan lacks, wants, necessities gitu.
PDL, grafiknya kurang lebih seperti ini, rata. Lex once necessitiesnya itu rata gitu. Jadi nggak ada kayak ketimpangan, itu nggak ada, misalnya ya pokoknya gitulah, nggak ada ketimpangan, jadi rata gitu. Selanjutnya needs analysis tools. Jadi di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan necessities, itu profisiensinya self report, profisiensi testing. Ini contohnya, lalu example dan referensinya bisa kawan-kawan lihat. Selanjutnya yaitu di bagian sini ini terdapat bagaimana cara developer tadi, misalnya kayak membuat kurikulum, guru yang membuat kurikulum tadi itu tahu bagaimana Lex-nya, once-nya itu tuh ada teknik-tekniknya gitu. Misalnya kayak once ini diadakan teacher observation gitu kan, teacher pengamatan guru, bagaimana kemampuan siswa tersebut. Biasanya observasi itu harus ada pre-testnya dulu gitu, atau asesmen awalnya gitu kan, bagaimana siswa ini belajar, cara belajarnya, dan background knowledge dari siswa ini gimana gitu. Itu akan kita ketahui dari teacher observation. Nah, selanjutnya dari Lex ini, cara untuk mengetahui Lex tersebut bisa aja kita menggunakan instrumen kuesioner dengan membuat beberapa pertanyaan yang terkait dengan need analysis tentang apa yang kita lakukan. Misalnya kayak tadi writing, berarti tentang writing lah yang akan kita masukkan kepada kuesionernya. Nah, jadi itu mungkin untuk cara untuk mengetahui Lex-nya. Selanjutnya yaitu necessities. Necessities ini bisa aja kita mengetahuinya tuh dari kuesioner juga, dari observasi juga, bisa juga dari interview, atau dari interview mungkin ya sejauh yang sependek yang saya tahu, bisa dimasukkan ke tiga-tiganya untuk mengetahui kebutuhan dari siswa-siswa pada sekolah tersebut. Selanjutnya itu ini masih tentang necessities, Lex dan wants-nya gitu. Jadi the first thing to look at necessities demands of the target task if we take assignment. Nah, kayak tadi kan, nah ini dipaparkan dengan ini mereka atau developernya upgrade atau mengembangkan kurikulum itu dengan cara need analysis, dengan instrumennya kayak test gitu, kayak test. One example of the things they have to do, we could analyze the kind of language needed to do an assignment as a way of working out what the learners would we need to gitu kan. Jadi kita bisa dari tes tersebut kita bisa tahu mereka kurangnya di mana dan butuh apa gitu. Lalu Lex-nya, one way to investigate this is to look at an assignment or two that the learners have just written. The quality of an assignment often depends on the condition under which it was written. Observing students' reading can give some insight into these conditions and the learner control over part of the writing skills. Jadi
belajar itu, siswa di dalam sekolah itu juga memiliki pandangan mereka masing-masing gitu. Pandangan mereka masing-masing terkait dari materi pembelajaran atau materi pembelajaran atau materi yang dipaparkan, seperti misalnya belajar vocabulary lah, bisa seperti itu. Kayaknya dia merasa gitu, kayaknya ini bisa deh gitu, saya rasa saya bisa untuk mengerjakan hal ini gitu. Nah, padahal dia belum mengerti betul tentang apa yang sedang dihadapi gitu. If they are not the same, then the curriculum designer might need to rethink the result of need analysis or persuade the learner that there is a more useful view of that they need. We can gather such information through an interview or questionnaire. Nah, jadi dari keinginan siswa yang kita ajar tadi atau sedang kita adakan observation atau need analysis tadi itu, kita bisa mengimbangi datanya itu atau memperkuat data tersebut, atau bisa jadi juga membantah data tersebut melalui instrumen interview atau questionnaire. Selanjutnya yaitu mengenai evaluating needs analysis. Jadi setelah kita melakukan need analysis, pre-test, assessment awal, segala macam, dan kita sudah mendapatkan data tersebut, lalu kita olah dan menyajikan data tersebut dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti SPSS misalnya. Kalau itu datanya kuantitatif gitu. Lain cerita kalau misalnya datanya itu kualitatif. Nah, itu akan it's different, akan berbeda cara penyajiannya. Jadi kalau untuk evaluasi bisa jadi sama. Jadi ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengevaluasi need analysis. Yang pertama yaitu reliability means that the data collected of the source of information consistent, accurate, and trustworthy. Reliable means analysis involved using well-thought standardized tools that are applied systematically. Jadi data yang reliability ini berarti data yang kita peroleh itu harus konsisten gitu, harus akurat dan dapat dipercaya gitu, sehingga tidak ada data yang miss atau data yang melenceng dari hasil penelitian kita gitu. Nah, kalau misalnya kawan-kawan atau rekan-rekan itu ingin mengkalkulasikan datanya, jika tadinya kawan-kawan menggunakan kuesioner, itu informasinya bisa terlihat valid atau tidaknya, dan akurat atau tidaknya data tersebut berdasarkan data dari hasil observasi ataupun penelitian yang sudah kawan-kawan lakukan. Nah, selanjutnya yaitu valid need analysis involves looking at what is relevant and important, consideration of the type of need that is being looked at, and the type of information that is being gathered is important. Jadi semua informasi yang mudah kita dapat di dalam observasi need analysis tadi itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam need analysis. Nah, maka dari informasi yang penting itu perlulah kevalidan pada data tersebut, sehingga hasil data yang akan kita sajikan
setelah penelitian nantinya itu bisa dapat digunakan atau bisa dapat dijadikan acuan juga oleh para peneliti lain ataupun motivasi bagi para yang akan meneliti dan bahan bahan bantuan lah untuk guru dalam menilai siswanya gitu. Maka dari itu perlu data yang valid di dalam need analysis ini. Nah, practice practical need analysis is not expensive, doesn't occupy too much of the learners and teachers' time, provides clear, easy to understand results and easily be incorporated into the curriculum design process. Jadi sebenarnya nggak sulit sih untuk melakukan need analysis ini dan tidak juga mahal gitu, karena kita hanya perlu bertemu dengan guru, menanyakan asesmen awalnya, lalu bisa jadi kita interview juga dengan teachernya, lalu bertanya-tanya, melihat-lihat ke dalam kelas secara observasi dan memberikan kuesioner kepada murid-muridnya, lalu membicarakan apa yang kurang di dalam kelas tersebut dengan teachernya. Ya, saya pernah melakukan penelitian analisis ini sebelumnya di MTSN 6 Agam di Kubang Putih, yang mana pada saat itu penelitian saya tentang pronunciation. Nah, saya mendapatkan bahwa speaking mereka lex-nya saya temukan pada speaking, lalu needs-nya itu di once mereka itu adalah pronunciation. Nah, cara yang saya lakukan pada saat itu bisa dikatakan cukup complicated karena menggunakan metode kuantitatif, yang mana saya harus berputar otak untuk mengolah data tersebut, karena pada saat itu populasi siswanya kurang dari yang diharapkan, sehingga susah untuk mendapatkan data validnya berapa. Sementara yang saya bagikan kuesionernya pada saat itu kurang siswanya. Jadi melakukan analisis itu intinya tidak sesusah itu. Hanya saja tidak susah, tidak mahal, hanya saja beresiko. Resikonya bisa apa saja, itu tergantung pada kondisi kita di lapangan itu bagaimana, kita diterima di tempat penelitian itu bagaimana, dan bagaimana kita melakukan penelitian itu dengan persiapan atau tanpa persiapan sekalipun. Itu saja mungkin dari materi need analysis atau konsep of need analysis that I presented today. Next session maybe is question and answer based on the material I presented before.
yang jawabannya itu mengarah pada apa yang akan kita teliti. Jawabannya itu mengarah pada apa yang kita teliti, sehingga jawaban yang akan kita dapat tidak melenceng dan tidak akan mengganggu kepada penelitian yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu misal kita menggunakan kuesioner. Kuesioner itu tidak bisa menggunakan pertanyaannya itu pertanyaan esai atau yang jawabannya itu bisa fleksibel gitu. Nah, kalau bisa kita menggunakan kuesioner itu pertanyaannya hanya yes or no gitu. Misalnya kan did you get interested about vocabulary gitu kan? Student itu bisa jawab yes, bisa jawab no. Nah, itu merupakan data yang valid. Merupakan data yang valid dan menjauhkan kita dari data-data yang tidak valid. Nah, itu akan memastikan bahwa di penelitian yang kita lakukan itu tidak terdapat data-data yang tidak valid atau data yang bisa tidak konsisten, tidak akurat, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa saudari mengerti? Okay, thank you. Any question anymore? Any question anymore? No? Okay, maybe this is the end of my presentation. Apologize me if there are any mistake of my presentation. And let's say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq.